paradigma yang awalnya retributif atau pembalasan itu menuju ke keadilan restoratif, rehabilitatif, dan korektif. Sehingga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merespon hal itu dengan inovasi-inovasi. Salah satu inovasi tersebut yaitu Gria Abipraya. Dan alhamdulillah nih Mbak Salma, Bapas kelas 2 Bandar Lampung memiliki Gria Abipraya berkilau. Kemudian fungsi yang ketiga itu adalah adanya unit usaha. Unit usaha ini diharapkan menjadi sebuah sarana untuk kemandirian Gria Abipraya dan juga untuk wadah pelatihan kerja dan produksi bagi klien pemasyarakatan. Nah, jadi Bapas Bandar Lampung ini membuka pintu yang seluas-luasnya kepada masyarakat di luar sana yang memiliki keinginan untuk membantu tujuan pemerintah ini. Hai Sobat Pengayaman, kembali lagi di Podcast Yoman bersama saya Salma selaku host pada episode kali ini. Kali ini kita kedatangan 2 narasumber yang dapat memberikan wawasan serta informasi nih terkait Gria Abipraya. Langsung saja kita ke narasumber kita yang pertama. Beliau adalah seorang pembimbing kemasyarakataan pertama di Bapas kelas 2 Bandar Lampung. Serta beliau juga lulusan terbaik dari alumni Poltekip Angkatan 52. Kita sapa saja. Selamat pagi Mas Fajar Putra. Selamat pagi Mas Salma. Baik Mas, di sini kan Mas sebagai seorang PK tentunya memahami apa saja tugas dan fungsi sebagai seorang PK. Salah satunya memberikan bimbingan terhadap klien. Boleh dijelaskan tidak Mas, apa saja pembimbingan tersebut? Oke, menarik ya Mbak Salma. Jadi ketika membicarakan tentang bagaimana dan apa itu pembimbingan di dalam konteks pemasyarakatan, itu unik. Kenapa? Karena salah satu subjeknya adalah warga binaan pemasyarakatan. Nah, berdasarkan Undang-Undang 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, pasal 1 ayat 11 menyebutkan pembimbingan kemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan klien dalam maupun di luar proses peradilan pidana, serta mempersiapkan klien dalam program reintegrasi sosial. Di dalam pembimbingan kemasyarakatan itu terdapat 2 jenis Mbak Salma, yaitu pertama pembimbingan kepribadian dan yang kedua adalah pembimbingan kemandirian, seperti itu Mbak Salma. Nah, menariknya pada Undang-Undang Pemasyarakatan yang terbaru dengan KUHP yang terbaru, paradigma yang awalnya retributif atau pembalasan itu menuju ke keadilan restoratif, rehabilitatif, dan korektif. Sehingga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merespon hal itu dengan inovasi-inovasi sehingga prosesnya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Salah satu inovasi tersebut yaitu Gria Abipraya. Dan alhamdulillah nih Mbak Salma, Bapas kelas 2 Bandar Lampung memiliki Gria Abipraya berkilau. Wah, sangat informatif sekali ya Mas ya. Tentunya pada pembahasan kita yang kedua mengenai Gria Abipraya akan kita bahas tuntas oleh narasumber kita yang kedua. Beliau adalah seorang pembimbing kemasyarakatan pertama di Bapas kelas 2 Bandar Lampung, serta beliau adalah manajer program dari Gria Abipraya loh. Kita sapa saja. Selamat pagi Mbak Resti. Pagi, Mbak Salma. Baik Mbak, boleh dijelaskan apa sih Mbak yang dimaksud dengan Gria Abipraya? Oke. Jadi Gria Abipraya sendiri itu sebenarnya artinya adalah rumah harapan. Jadi di mana Gria Abipraya diharapkan bisa menjadi wadah bagi para pelanggar hukum untuk bisa melatih, kemudian bisa memperbaiki diri sehingga kemudian bisa berfungsi lagi dengan baik di masyarakat dan bisa diterima kembali oleh masyarakat. Nah, dan GA ini juga diharapkan bisa menjadi wadah kolaborasi nih untuk semua elemen-elemen yang terlibat dalam keadilan restoratif seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fajar gitu Mbak Salma. Baik Mbak, saya mendapatkan informasi nih Mbak, bahwasanya Gria Abipraya yang ada di Bapas Bandar Lampung adalah salah satu Bapas yang telah berinisiatif membentuk GA tersebut, walaupun wilayahnya belum menjadi piloting GA nih Mbak. Tentunya dalam hal ini Bapas Bandar Lampung sangat menunjang program pemerintah ya Mbak dalam mendukung Gria Abipraya. Boleh dijelaskan Mbak program-program apa saja yang sudah ada di GA serta bagaimana progres selanjutnya Mbak? Oke. Ya memang itu sebuah perjuangan tersendiri nih
Mbak Salma ya, mungkin Mas Fajar juga tahu kita bareng-bareng nih. Jadi alhamdulillah berkat dorongan dari Dirjen Pemasyarakatan, kemudian juga dukungan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dari Kepala Divisi Pemasyarakatan, kemudian juga usaha dan komitmen dari Kepala Bapas Bandar Lampung beserta jajaran, sehingga kita akhirnya bisa membentuk Geria Abipraya Berkilau Bapas Bandar Lampung. Kegiatan yang dilaksanakan di Geria Abipraya Berkilau ini itu sebenarnya merupakan integrasi dari perawatan, pembinaan, dan pembimbingan yang itu merupakan fungsi utama dari pemasyarakatan. Nah, ikhtiar kita untuk membentuk Geria Abipraya Berkilau ini itu sebenarnya bentuk kesiapan nih Mbak Salma. Jadi bentuk kesiapan Bapas Bandar Lampung dalam menyongsong implementasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Nah, untuk prosesnya sendiri Geria Abipraya itu melaksanakan 4 fungsi, Mbak. Jadi fungsi pertama kita melaksanakan kerjasama dengan elemen masyarakat maupun pemerintah daerah. Dalam hal ini Geria Abipraya Berkilau itu sudah bekerja sama dengan 7 elemen masyarakat dan 1 stakeholder pemerintah daerah yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Kemudian fungsi yang kedua dari Geria Abipraya itu adalah sebagai tempat asimilasi, kemudian penampungan sementara, sebagai tempat rujukan pidana alternatif, kemudian untuk tempat mediasi, konseling, dan pelayanan masyarakat lainnya. Kemudian fungsi yang ketiga itu adalah adanya unit usaha. Unit usaha ini diharapkan menjadi sebuah sarana untuk kemandirian Geria Abipraya dan juga untuk wadah pelatihan kerja dan produksi bagi napi dan klien pemasyarakatan. Nah, di Geria Abipraya sendiri kita punya Geria Abipraya Berkilau, itu kita punya unit usaha produksi kopi yang kita sebut Kopi Permata. Nah, sejauh ini sudah kita pasarkan ke lapas rutan di seluruh Lampung. Penghasilan dari penjualan Kopi Permata ini itu digunakan untuk meningkatkan perekonomian klien pemasyarakatan dan juga untuk operasional Geria Abipraya itu sendiri supaya bisa mandiri. Kemudian fungsi yang keempat tentunya melaksanakan layanan perawatan, pembinaan, dan pembimbingan bagi narapidana, klien pemasyarakatan dan pelanggar hukum lainnya. Nah, untuk di Geria Abipraya di tahun ini itu kegiatan kita udah banyak nih Mbak Salma. Jadi ada layanan bimbingan kemandirian. Layanan bimbingan kemandirian ini kita sudah menjalankan ada pelatihan keterampilan pengecatan bodi mobil, kemudian ada latihan keterampilan sablon, keterampilan hidroponik, kemudian juga salah satu yang inovatif keterampilan pijat tradisional dan refleksi gitu. Karena itu suatu keterampilan yang aplikatif sekali ya, bisa langsung dipakai untuk bekerja. Kemudian di layanan bimbingan kepribadian itu kita sudah melaksanakan penyuluhan agama Islam, kemudian pencegahan penyalahgunaan narkoba, kemudian juga edukasi sadar hukum. Seperti itu Mbak Salma. Wah, berarti banyak ya Mbak program-program yang telah berjalan di Geria Abipraya ini. Tentunya peran masyarakat juga cukup vital ya Mbak dalam pembentukan Geria Abipraya itu tersendiri. Sangat vital Mbak Salma, bahkan tanpa peran serta masyarakat itu GA tidak akan mungkin bisa terbentuk gitu. Nah, sebelumnya Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia itu juga telah meluncurkan inovasi yaitu Pokmaslipas, Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan. Jadi Pokmaslipas ini adalah semua elemen masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi dan juga keinginan untuk membantu menegakkan tujuan pemasyarakatan, di mana kita berusaha membina dan membimbing pelanggar hukum supaya dia bisa kembali produktif, bisa kembali normatif di masyarakat, diterima oleh masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidananya. Nah, jadi Bapas Bandar Lampung ini membuka pintu yang seluas-luasnya kepada masyarakat di luar sana yang memiliki keinginan untuk membantu tujuan pemerintah ini. Silakan datang saja langsung ke Bapas Bandar Lampung. Kita ada di Jalan Diponegoro nomor 133. Nah, di sana kita bisa mendapatkan informasi dan bisa menjadi bagian sebagai Pokmaslipas Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Karena sebenarnya Mbak Salma,
membantu pelanggar hukum untuk kembali produktif dan tidak melakukan pelanggaran pidana lagi, itu bukan semata-mata tugas negara, bukan semata-mata tugas Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga tugas masyarakat, seperti itu. Oh, jadi gitu ya Mbak. Berarti masyarakat ini bisa ikut berperan dalam pembentukan Gria Abipraya itu sendiri ya Mbak? Betul sekali Mbak Salma. Baiklah, dimanapun sahabat pengayoman berada, demikianlah episode podcast kali ini. Semoga dengan adanya Gria Abipraya di Bapas Kelas 2 Bandar Lampung dapat menjadi wadah bagi para pelanggar hukum yang masih memiliki harapan untuk meningkatkan diri serta kualitas diri agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Terima kasih kepada dua narasumber kita yang telah hadir di podcast Yoman. Semoga informasi yang dapat diberikan dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan ya Mbak dan Mas. Demikian podcast kali ini. Nantikan episode podcast Yoman lainnya di channel YouTube Kumham Lampung. Jangan lupa like, komen, serta subscribe.